Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bincang-Bincang MyWeb TV kembali hadir bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Akan membahas kembali topik-topik mengenai Indonesia kali ini ya, Bang. Salah satunya adalah mengenai polemik daripada utang luar negeri Indonesia. Di sini dikatakan bahwa seperti data yang kami peroleh dari berbagai sumber, rasio utang Indonesia itu dikatakan masih tergolong aman. Itu berada di level 38% terhadap produk domestik bruto ya. Ini data 30 November 2023. Namun di sisi lain, jika dibandingkan dengan penerimaan pajak saat ini, utang Indonesia dianggap belum aman. Jadi bagaimana pendapat Bang Yulham ini mengenai level utang Indonesia jika dibandingkan dengan penerimaan pajak yang terjadi hingga saat ini? Ya, ini sulitnya dari situ karena kan mengukur bagus tidaknya jumlah utang, layak tidaknya utang kan dia mengukur pada PDB bukan pada pendapatan pajak. Iya, kalau pendapatan pajak kan berarti kan memang kalau menurut analisis kita ya tidak normal, tidak aman. Coba kan secara resmi kan undang-undang menyatakan maksimal 60% dari PDB, undang-undang itu menyebut itu. Jadi memang PDB yang jadi standar. Jadi standar itu yang sebenarnya yang jadi problem. Kenapa pakai PDB kan? Bukan pada penghasilan. Kalau menurut logika kita sebagai orang awam, utang itu harusnya didasarkan pada penghasilan, bukan pada PDB. PDB itu kan berarti jumlah kekayaan kan, jumlah kekayaan negara. Negara ini pengertian baik pemerintah maupun swasta, masyarakat biasa. Itu pengertian PDB-nya. Jadi dia menghitung berapa aset yang ada dimiliki oleh negara, itulah yang menjadi dasar untuk membuat persentase berapa layak maksimal jumlah utang yang dibolehkan oleh negara untuk mengambil utang itu. Itu yang menjadi penjelasan kenapa utang kita begitu besar sementara kemampuan membayar rendah. Karena kan kemampuan membayar kan berdasarkan pemasukan, pemasukan pajak. Padahal rasio utang pajak itu didasarkan pada PDB. Jadi membayar bukan PDB, yang membayar utang itu bukan PDB tapi penghasilan pajak. Tapi dalam menghitung layak tidaknya utang atau batasan utang itu berdasarkan PDB. Di situ sebenarnya di situ problemnya. Gitu. Kalau tidak salah utang Indonesia ini kan terhitung ya. Kita patokan data tahun Januari 2024 dikatakan bahwa utang Indonesia meskipun sekarang ada penurunan sedikit, tapi kita pakai data 2024 bahwa Januari itu 8.253 triliun ya. Kalau dirasiokan itu sekitar 38% lah dari PDB. Berarti ini pendapatan pajak ini ternyata tidak berjalan paralel dengan target pembayaran sebenarnya ya, target untuk memenuhi pendapatan asli negara gitu ya. Itu problem kedua karena utang meningkat, tapi PDB tidak nambah. Bahkan ya lebih parah lagi, utang meningkat, penghasilan pajak dan non pajak untuk pemasukan negara juga tidak meningkat. Nah, padahal sebenarnya kan menurut amanatnya kan utang itu seharusnya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk hal-hal yang produktif. Artinya produktif itu bisa meningkatkan penghasilan pajak dan bisa meningkatkan per kapita penduduk kan, penghasilan. Ya salah satu indikasi yang paling ini adalah pertumbuhan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi kita juga rata-rata sekitar 5 sampai 5, sekian persen per tahun dan tidak ada peningkatan yang signifikan dibanding dengan utang yang melonjak secara tajam. Gitu. Betul. Jadi utang nambah, tapi tidak penghasilan rata-rata negara tidak nambah secara signifikan. Belum pertumbuhan ekonomi tidak nambah. Kan harusnya kalau begitu utang tinggi
indikasi yang pertama yang harus dilihat adalah satu, penghasilan pajak harusnya naik, kemudian pertumbuhan harus naik. Kalau pertumbuhan naik kan berarti kan ekonomi tumbuh, artinya PDB otomatis akan terpengaruh. Nah ini yang menyangkut pajak ini, kira-kira nih, karena ini kan ada indikasi ya bahwa mulai tahun ini ya, itu diindikasikan bahwa objek pajak itu akan semakin banyak ya. Nah itu dia. Itu istilahnya varian-varian baru yang akan memperoleh pajak seperti itu, Bang. Itu dia. Jadi karena utang besar, artinya kewajiban pemerintah membayar pajak besar, maka satu-satunya salah satu diantaranya yang paling harus menjadi tumpuan untuk membayar itu adalah sebenarnya adalah penghasilan pajak itu. Nah kalau penghasilan pajaknya misalnya targetnya rendah seperti tahun 2024 kan boleh, menurut kabar yang kita dapat tidak memenuhi target. Artinya rendah. Rendah. Nah, yang bisa dilakukan biasanya umumnya adalah memperbanyak varian pajak-pajak itu atau menaikkan pajak. Contoh salah satu kan dari pajak PPN kita dari 11 ke 12% kan 2025 sudah berlaku kan. Nah, belum usaha-usaha lain, misalnya ada pajak-pajak yang kemungkinan biasanya tidak ada jadi ada. Ya mungkin ada upaya lain ya. Banyak juga mencurigai seperti Tapera juga sebagai suatu upaya untuk menambal kekurangan itu. Terus ada lagi kebijakan yang akan berlaku tahun depan yang menurut berita yang beredar soal asuransi kendaraan bermotor yang dikatakan itu wajib. Setiap pengendara. Ya, setiap pengendara motor. Nah ini kan dipastikan akan memberatkan masyarakat yang di saat penghasilan belum tumbuh, artinya per kapita belum tumbuh, pertumbuhan ekonomi belum tumbuh. Sementara diversifikasi pajak itu makin besar, ada saja. Yang paling mengkhawatirkan kalau misalnya pemerintah misalnya nekat melakukan langkah seperti misalnya menaikkan harga BBM, menghilangkan subsidi, seperti kan polemik yang terakhir itu kan. Yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa akan naik, namun dibantah oleh beberapa menteri termasuk oleh Jokowi bahwa tidak akan naik, karena kan kabarnya Pertalite akan hilang, artinya subsidi akan dihilangkan, karena ini kan beban APBN ini kan memang harus diakui bahwa ini agak sulit pada baik 2024 maupun 2015. Kemudian ada faktor lain yang menjadi sektor bisnis yang dikuasai oleh pemerintah, contohnya misalnya listrik. Ya bisa saja itu kalau misalnya memang kesulitan bisa saja itu dinaikkan, tapi akan berdampak buruk bagi pemerintah secara politik, karena itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama hajat hidup orang-orang yang berpenghasilan rendah ke bawah. Ya istilahnya dipastikan juga akan terjadi inflasi ya situ ya. Ya kalau inflasi kan artinya harga naik, kemampuan membeli kan kurang. Nah kalau sudah kemampuan kurang tadi itu, misalnya PD-nya tidak tumbuh, pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh, berarti kan kemungkinan besar itu ya inflasi. Apalagi kalau misalnya supply-nya kurang kan, supply kurang kan jadi mahal barang. Nah ini seperti kita ketahui Bang, ini sampai Indonesia berutang, itu kan memang semua negara punya utang memang. Semua negara punya. Cuma Indonesia, dalam konteks Indonesia ini kan ada dua hal sebenarnya yang mengapa pemerintah harus berhutang. Pertama untuk membiayai pembiayaan secara umum, biaya general, dan kedua untuk kegiatan atau proyek tertentu. Nah ini tanda kutip di masa ini, di masa Pak Jokowi ini kan memang pembangunan infrastruktur itu boleh dikatakan sangat kencang, sangat kencang sekali. Nah ini tentu akan, sementara negara membutuhkan biaya yang besar, dana besar karena ini fisik ya, pembangunan fisik Bang. Nah ini untuk di era transisi ini, kira-kira rekonsiliasi dengan pemerintah yang baru itu seperti apa Bang? Ya itulah yang jadi soal sekarang, karena kan tim gugus tugas apa istilahnya itu, gugus tugas pengalihan dari pemerintahan baru sudah berlangsung, tapi yang nampak ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam, tapi yang nampak di permukaan memang agak kesulitan soal mencari dana talangan, karena kedua pemerintahan ini kan punya
punya program andalan masing-masing, baik Jokowi maupun Prabowo kan. Ya, kalau Prabowo kan, kalau Jokowi kan infrastruktur, yang baru selesai kan kereta cepat Jakarta Bandung. Sementara yang sedang berlangsung yang jadi masalah sekarang yang sedang membicarakan orang ini soal IKN. Itu belum selesai, bahkan belum banyak progres. Muncul program baru dari Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Yang pada saat kampanye dianggarkan kan, dijanjikan kan sekitar 450 triliun. Tapi faktanya berdasarkan hasil pertemuan tim sinkronisasi tadi itu dari pihak Prabowo maupun dari Jokowi, akhirnya diputuskan anggaran untuk makan bergizi gratis cuma 71 triliun untuk tahun 2025. Itu artinya itu pertanda bukti bahwa ruang fiskal kita memang sempit. Jadi ruang pemerintah untuk melaksanakan atau mengutak-atik anggaran itu untuk alokasi program-program tertentu itu terbatas. Ya bisa dibilang yang kalian tadi sebut agak sulit, agak kesulitan ya. Ya kita membacanya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu kan data-data yang kita membaca berdasarkan data-data pemerintah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bukan cuma itu, ada beberapa kementerian yang juga mengalami pemotongan anggaran. Contohnya yang disampaikan oleh Bahlil ketika rapat kerja dengan DPR, yang mengeluhkan kenapa anggaran kementerian yang dipimpinnya itu dikurangi oleh Sri Mulyani. Agak sempat kan ada tanda kutip ngamuk-ngamuk di DPR, kenapa mesti dikurangi. Orang DPR jawab, harusnya itu disampaikan di rapat kabinet bukan di DPR. Itu semua bukti atau pertanda bahwa memang anggaran kita agak kesulitan. Sementara APBN yang ditopang oleh penghasilan negara, baik pajak maupun non pajak, itu cuma sekitar 70%. Jadi belanja kita memang terlalu besar, 3.300 sekian lah APBN. Ya, cuma 70% dari itu untuk dari penghasilan pajak dan non pajak. Diharapkan bertumbuh pajak itu, tapi rupanya targetnya tidak memadai. Ini kalau menyangkut pemanfaatan utang ya secara produktif, ini kan idealnya memang untuk sebenarnya tujuannya sih meringankan beban generasi yang akan datang. Kalau pemanfaatan utangnya itu betul-betul produktif dengan sistem kehati-hatian. Namun di sini kan memang kadang-kadang sebuah kegiatan utama dari pemerintah dalam hal pembangunan fisik itu kan menjadi target juga sebenarnya. Dari sisi itu secara simultan apakah bisa mendongkrak perekonomian dengan begitu cepat gitu? Ya kan teorinya begitu. Harusnya dia berutang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hal-hal yang produktif kan. Ya kita kan percaya saja kan pemerintah mengambil utang, menarik utang begitu besar di periode ini kan sekarang 8.000 sekian kan dari SBY itu cuma berapa 2.000 sekian. Ya peningkatannya kan sangat signifikan. Ya pemerintah beralasan bahwa ini untuk infrastruktur dan tujuan-tujuan untuk yang proyek-proyek strategis, proyek-proyek yang produktif. Nah, proyek produktif itu pengertiannya itu kan adalah yang meningkatkan penghasilan, baik penghasilan masyarakat maupun penghasilan negara. Tapi faktanya sekarang hingga hari ini pendapatan negara tidak tumbuh secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi masih berkisar antara 5 sekian persen kan. Padahal kan target pemerintah antara 7%. Bahkan Prabowo kemarin sebutkan 8% target. Nah pertanyaannya, utang yang sudah sebanyak itu, ada apa utang yang sudah sebanyak itu tapi tidak tumbuh kan? Sudah 2 periode kan? Tidak tumbuh itu, ada apa? Apakah memang sektor produktif ini yang gagal, atau jangan-jangan anggaran itu tidak sepenuhnya untuk sektor produktif? Atau bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim ya, contohnya misalnya membangun kereta, anggaplah sekarang WUS ya, kereta cepat KCIC kan, yang sekarang disebut WUS. Ya, menurut berita yang beredar sekarang target 29 sampai 30 ribu per hari penumpang itu
tercapai. Cuma mencapai sampai 24%, itu pun 24.000, itu pun 24.000 untuk akhir kayak peak season ya, akhir pekan. Nah, hari-hari lain gimana? Ini kan kalau sudah terjadi seperti itu, berarti kan ada subsidi tambahan lagi terhadap kerugiannya kan, operasionalnya. Sama dengan yang di Palembang kan. Palembang, kereta api Palembang itu ya sudah sudah berapa lama yang belakang ini kita tahu bahwa itu mengalami kerugian dan harus disubsidi operasionalnya. Yang paling besar itu listrik kan. Nah, ini yang mungkin yang tadi sektor-sektor proyek yang dianggap produktif ini ternyata tidak mencapai target atau bahkan mungkin kalau dibilang gagal kan. Ya, istilahnya efek bola saljunya terhadap peningkatan perekonomian di sekitarnya itu tidak terlalu ya mungkin tujuannya mulia ya, mungkin ingin memang misalnya kayak ini contoh misalnya ingin meningkatkan misalnya katakanlah jalan tol dibuat akhirnya aktivitas ekonomi bisa lancar, pertumbuhan naik, tentu kan seperti itu, tapi barangkali ada hitung-hitungan yang miss. Tapi kan yang jadi tanda tanya, hitungan yang miss itu begitu banyak, kenapa bisa terjadi kan? Utang besar tapi kemampuan membayar besar kan tidak ada masalah. Berarti produktif sebenarnya. Produktif. Terutama soal kemampuan membayar. Kan repotnya kita ini mengikuti standar yang ditetapkan oleh dunia soal bahwa ngutang itu berdasarkan rasio PDB. Kita ikuti itu, padahal kan kalau negara kita kan sebenarnya kemampuan membayar hanya di APBN. APBN. Karena hanya APBN. Harusnya menghitung utang itu berdasarkan APBN saja, berdasarkan penghasilan negara yang dari pajak itu. Karena kan kalau pajak katakanlah kita pajak katakanlah 2.700 atau 2.500 katakanlah 2.500 triliun. Ya harusnya menghitung rasio pajak itu berdasarkan penghasilan itu. Karena kan yang membayar pajak kan APBN. Bukan kalau PDB kan boleh dibilang aset ya. Aset kayak misalnya kalau kita minjam uang di bank ya. Kita gaji kita 5 juta misalnya, kita ngutang 4 juta enggak bakal dikasih meskipun jaminan kita besar. Karena saya punya jaminan, saya punya jaminan katakanlah 5 miliar. Tapi tetap bank itu menyetujui pinjaman itu berdasarkan penghasilan kita. Digabung antar katakanlah seperti kalau pegawai suami plus istri. Kan biasanya begitu kan? Kalau kita ambil misalnya perumahan ditanya dulu berapa penghasilannya, berapa penghasilan suami, berapa istri, digabung nanti diambil berapa persen maksimal untuk boleh diberikan pagu pinjaman kan? Nah, kalau di negara ini bukan itu, yang dilihat justru asetnya berapa. Nah, kalau analoginya tadi suami istri itu bukan penghasilan yang dilihat, tapi berapa asetmu, berapa jaminanmu. Padahal kan kalau aset dan jaminan itu kan tidak liquid, artinya tidak bisa serta-merta dijual. Misalnya kita gagal bayar kan, tidak mungkin tiba-tiba langsung. Masa 1 bulan 2 bulan gagal bayar langsung disita barang kan tidak mungkin. Harusnya yang dihitung adalah idealnya ya. Kita adalah berapa uang sekarang misalnya kita APBN 2000, anggaplah misalnya di APBN kita penghasilan 2.500 triliun. Sementara kewajiban membayar kita sekarang 2024, 2025 itu konon itu antara 800 paling tidak 800 triliun gabungan antara bunga pinjaman dengan pokok pinjaman. Bahkan ada yang menjemput 1.000 triliun. Nah, kalau segitu ngambil dari mana membayarnya? Yang terjadi adalah karena tidak diambil dari PBN untuk membayar, kita harus meminjam lagi. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Kita minjam lagi, nambah utang. Nambah utang lama tidak terbayar, yang ada utang baru. Ditambah dengan defisit. Defisit kalau misalnya sekarang katakanlah 0, berapa itu? 3% kan, sampai kalau tidak salah sampai 600-700 triliun. Nah, defisit itu ambil dari mana? Ambil, ya mengutang lagi. Nah, ini yang jadi soal karena memang semangat belanja kita lebih besar daripada kemampuan kamu menghasilkan uang. Kira-kira segitu. Ini juga menyangkut pengelolaan, Bang. Kita kembali ke pengelolaan khususnya pengelolaan pembiayaan kegiatan atau proyek yang diperoleh dari utang negara. Ini kan pasti ada potensi kebocoran dalam arti anggaplah korupsi. Itu kan. Nah, ini kan sampai sejauh ini memang ternyata
yang menggerogoti sebenarnya persoalan-persoalan anggaran itu adalah terjadinya potensi kebocoran yang orang sangat dalam sendiri panjang. Panjang. Ya, istilahnya banyak saluran lah. Saluran. Nah, itu soal memang. Jadi di samping kebocoran, yang kemudian tadi soal kita meminjam tidak didasarkan pada kemampuan membayar. Kemampuan membayar satu-satunya indikasinya adalah soal penghasilan negara, PDB tadi itu. Ya. Padahal PDB itu kan dihitung berdasarkan aset negara. Aset negara itu baik barang maupun jasa kan. Dan bukan cuma negara, masyarakat juga dihitung pembayarnya. Jadi agak repot. Ini saya nggak tahu ini teorinya sampai mesti menggunakan indikasi itu. Ya. Padahal logika kita ya harusnya berdasarkan kemampuan penghasilan negara. Supaya jangan lagi istilah menutup utang pakai utang baru. Ya. Nah kalau menutup model yang begitu yang diterapkan, maka 8.000 itu tentu akan meningkat terus-terusan. Ya. Siapapun yang akan presiden akan mengalami kesulitan itu. Ini ada indikasi juga Bang ya, kalau saya mengamati secara ini bahwa Indonesia dikatakan tidak pernah gagal bayar kan. Ya, tapi itu sebenarnya kalau soal tidak pernah gagal bayar, saya kira itu bagus. Jadi prestasi pemerintah itu udah bagus. Berarti bisa meningkatkan kepercayaan para donor, bahkan dunia bisnis bahwa Indonesia punya kemampuan membayar. Problemnya ini kalau misalnya membayarnya melalui utang baru kan. Ya. Nah kalau tadi misalnya gagal bayar, itu nama Indonesia itu sangat buruk di mata internasional, di dunia usaha kan. Ya. Karena kalau gagal bayar itu kan berarti kan ya itu tadi sesusah-susahnya kita misalnya membayar mau tidak mau sih utang. Ya. Nah kalau sementara utang kalau sudah rasionya terlalu tinggi, itu yang kemarin itu baru tim Prabowo menyatakan akan menaikkan rasio utang dari 40 sampai 50% dari PDB. Reaksi pasar kan buruk. Ya. Betul. Artinya kalau melihat sudah utang terlalu besar, pasar ini tahu bahwa kalau utang sudah terlalu besar, kemampuan membayarnya kan kurang. Ya. Artinya nambah terus kan. Ya. Yang kita khawatir itu. Kalau sudah nambah terus, misalnya kita gagal bayar kan, ya kalau misalnya pinjaman paling tidak ada 3 macam kan, pinjaman langsung, pinjam langsung artinya meminjam kepada pihak tertentu seperti Bank Dunia dan lain-lain. Ya, kalau misalnya gagal bayar kan, ya apalagi misalnya pemerintahan Cina, nah bisa kan barang yang diproduksi itu bisa disita kan? Ya apalagi kalau jaminannya surat berharga. Ya surat berharga milik negara misalnya. Ya kan utang kedua ya surat berharga kan. Ya bisa barang itu jadi milik. Kan negara lain kan sudah ada yang jadi contoh. Beberapa negara di Asia Selatan seperti itu. Wah, ada dibangun pelabuhan dengan bantuan Cina tapi tidak mampu akhirnya dimiliki oleh Cina. Nah bayangkan kalau misalnya infrastruktur yang menjadi kita misalnya katakanlah misalnya pelabuhan bandara kan tiba-tiba dimiliki oleh negara lain kan tidak bagus. Tapi saya kira ini masih ada kesempatan untuk perbaiki. Saya kira untuk terakhir ya saya kira kita rekomendasikan ya APBN-nya tidak usah terlalu muluk-muluk lah. Ya betul. Tapi ini kan jadi soal karena beberapa program-program pemerintah yang janji-janji kampanye juga menelan biaya yang cukup besar kan. Betul. Nah itu yang jadi soal. Ya, saya kira perampingan anggaran saya kira itu menjadi suatu keharusan saya kira. Jadi tidak usah terlalu kejar misalnya PBN-nya naik, tapi penghasilan tidak naik. Ya betul. Bagus begitu kan. Iya, jadi jangan sampai besar pasak dari tiang. Saya kira ini usulan konkret kita sebagai masyarakat bahwa sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan anggaran terlalu besar. Ya, contoh misalnya IKN ya sudah bagus lah. Jokowi sudah menyatakan bahwa itu bisa sampai 20 tahun. Saya kira bagus. Dan mungkin Prabowo sudah menyahut itu, sudah tidak usah terlalu, supaya jangan terlalu maksa. Ya kalau misalnya anggaran untuk makan bergizi gratis tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan janji ya tidak usah dipaksakan. Artinya tidak usah malu-malu menyatakan. Terus terang aja lah. Terus terang aja. Saya kira masyarakat maklum itu kan. Iya. Nah, ini kan tetap dijalankan, tapi tidak usah sesuai target yang. Istilahnya demi kemaslahatan masyarakat juga. Ya, gitu. Dan beberapa kementerian sekira-kira tidak perlu anggaran misalnya anggaran rapat, anggaran kunjungan luar negeri, itu dikurangi aja kan. Dikurangi aja. Mungkin akan banyak orang yang marah, tapi daripada kita
Kita tidak mampu membayar kan seluruh Indonesia juga akan menanggung akibatnya. Saya kira gitu. Baik, baik, Pak. Oke, baik. Pemirsa, menyangkut utang negara memang ini siapapun di dunia ini yang jadi presiden ya khususnya, atau yang jadi perdana menteri pasti memiliki utang. Tidak bisa lepas dari utang. Tidak boleh, karena disinilah terjadi yang namanya pembangunan itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Namun pada prinsipnya struktur utang di Indonesia sebenarnya bisa tetap sehat dalam konteks dikelola dengan prinsip kehati-hatian itu, Bang. Jadi, ya kembali kepada bagaimana mengurangi potensi kebocoran, penggunaan anggaran yang efisien, dan yang istilahnya pembiayaan yang produktif untuk menumbuh kembangkan sektor perekonomian. Itu tadi digunakanlah yang produktif betul-betul. Jangan tidak produktif. Baik, baik, pemirsa. Kami dari redaksi Mayo TV akan mengupas kembali masalah-masalah yang lebih hangat. Mungkin masalah utang negara ini besok mungkin masih bisa masih panjang. Ya masih panjang karena infonya ini utang negara ada pengurangan sedikit, tapi sedikit sih. Mudah-mudahan sih. Ya, mudah-mudahan nanti di era transisi ini dan di pemerintahan yang baru pengurangan utang bisa lebih signifikan. Ya, kita harap pemerintahan Prabowo mampu mengatasi itulah. Ya, betul. Baik pemirsa, saya dari Mayo TV mohon pamit dari hadapan pemirsa dan kita tetap ikuti topik-topik hangat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.